Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya David Ardiansa, kelas 12 TKR 3. Di sini berdirinya saya di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya catat dari tugas Pak Gede, yaitu adalah langkah-langkah perbaikan sistem pendingin. Yang pertama itu adalah gangguan sirkulasi air pendingin. Yang kedua itu adalah gangguan berupa kebocoran air pendingin. Nah, dari situ saya akan menyimpulkan dan saya akan mempresentasikan beberapa materi yang saya catat. Jadi, gangguan-gangguan yang sering terjadi pada pendingin air yaitu adalah kebocoran pada sistem pendingin, radiator tersumbat, selang-selang radiator rusak, termostat macet, pompa air rusak, water jet tersumbat, kerusakan pada kipas, dan terdapat bunyi pada sistem pendingin. Di situ yang saya ketahui beberapa materi yang saya catat, dan ada lagi yaitu adalah gangguan atau penyebabnya, yaitu adalah air radiator kering atau radiator tersumbat, termostat rusak, terus kipas pendingin tidak berputar, adanya korosi atau karat pada saluran air pendingin, selang dan klep penjepit yang kotor. Terus inti radiator bocor karena endapan karat atau benturan. Lanjut lagi, air pendingin kurang, kipas pendingin tidak berputar, termostat tidak membuka atau menutup dengan baik, tutup radiator yang rusak, terus pompa air tidak bekerja. Nah, di situ gangguan dan penyebabnya. Lanjut lagi, kita membahas dengan kipas. Jadi di kipas radiator itu mulai ada lemah atau gimana, jadi bergeraknya kurang. Nah, itu adalah ada beberapa penyebabnya, yaitu adalah karbon burus yang sudah mau habis atau komutator habis terkikis, yang pertama. Dan yang kedua adalah gulungan kawat emil pada motor mulai terlihat hangus. Yang ketiga adalah magnet pada motor cooling pump lepas atau bergeser. Itu dari gangguan pada kipas yang saya ketahui. Nah, kita lanjut pada mesin. Kita pada gangguan perbaikan sistem pendingin, yaitu adalah dari water pump. Yang sering terjadi di water pump itu adalah penyebab mesin overhead yaitu adalah penyebabnya mesin overhead banyak mulai ada dari kebocoran pendingin, water pump yang rusak, hingga radiator yang tersumbat. Radiator yang tersumbat juga bisa mengakibatkan mesin overhead. Nah, jadi di sini ada beberapa ciri-ciri radiator tersumbat, dan saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri tersebut. Radiator tersumbat yaitu adalah yang pertama itu adalah suhu mesin terus meningkat, cenderung overhead. Ya, mungkin ciri-ciri radiator tersumbat yang paling mudah untuk diketahui adalah saat suhu mesin radiator meningkat dan cenderung overhead, radiator yang tersumbat menyebabkan sirkulasi air pendingin dari dan ke mesin menjadi tidak jalan. Air pendingin dari mesin yang menuju ke radiator akan tertahan oleh sumbatan yang terjadi di radiator. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah reservoir tank penuh air hingga luber. Mungkin ciri-cirinya itu adalah ketika reservoir tank radiator penuh dengan air pendingin yang bersuhu panas, bahkan hingga air meluber keluar dari reservoir tank. Itu yang kedua. Yang ketiga, kipas radiator elektrik akan berputar lebih lama dan terus-menerus. Mungkin ciri-cirinya yaitu adalah saat kipas radiator tipe elektrik berputar terus-menerus, atau ketika durasi putaran yang terjadi pada kipas radiator menjadi lebih lama dari biasanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, selang radiator bawah lower hose kempot saat
mesin digas, saat mesin digas. Jadi ketika mesin digas, jadi selang radiator bawah itu akan kempot jika mesin digas ya. Yang kelima itu adalah bagian dalam radiator terlihat berlumpur dan penuh kotoran. Itu yang kelima. Nah, jadi itu. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa ciri-ciri selang radiator yang rusak. Ya, mungkin ada beberapa, yaitu adalah adanya rembesan air radiator, mungkin di sambungan air radiator biasanya kan ada rembesan air. Nah, di situ sudah terlihat ciri-ciri air radiator rusak, selangnya, maksudnya selang radiator rusak. Dan yang kedua yaitu adalah terjadinya retakan. Jadi di selang itu terdapat retak. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya melepuh atau menggelembung. Nah, itu yang ketiga, mungkin itu yang saya ketahui tentang selang radiator. Nah, kita lanjut ke beberapa atau yang sobek gitu ya. Nah, jadi itu yang saya ketahui. Sekarang kita lanjut ke termostat. Termostat macet atau dapat diketahui saat katup termostat tidak membuka. Pada saat suhu mesin mencapai 90 derajat Celcius, hal ini akan mengakibatkan sirkulasi radiator akan terhambat hingga hembusan AC mobil menjadi panas. Itu. Nah, dari beberapa materi yang saya ketahui cuma segitu. Nah, kesimpulan dari dampak water pump yang rusak, yaitu kita simpulkan juga, yaitu adalah terdengar bunyi nyaring di mesin saat mesin hidup. Yang kedua adalah air radiator cepat habis karena bocor. Yang ketiga adalah suhu mesin naik karena air radiator tidak bersirkulasi. Yang keempat adalah kipas radiator elektrik tidak berputar jika terjadi pada mobil Honda. Ya, seperti itu. Nah, di situ saya akan menjelaskannya. Di situ beberapa materi yang saya jelaskan. Mungkin di sini beberapa materi yang saya catat cuma segitu. Jadi jika ada kesalahan atau kurang pas dari perkataan dan materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.